Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Salsabila dengan NIM A1A12376. Kita akan masuk di pembahasan selanjutnya, yaitu dinamika PDB, mitra dagang, dan ekspor. PDB, mitra dagang utama seperti Tiongkok, Amerika Serikat, Jepang, India, dan Singapura menyumbang lebih dari 50% nilai ekspor Indonesia, di mana pertumbuhan PDB mitra tersebut meningkatkan permintaan ekspor Indonesia. Contohnya pada lonjakan PDB, Tiongkok mendorong permintaan minyak sawit dan nikel. Dengan sebaliknya juga, memperlambat ekonomi global atau krisis di negara mitra dapat menurunkan permintaan ekspor Indonesia, seperti krisis keuangan di global di tahun 2008 sampai di tahun 2009. Semakin besar ukuran PDB suatu negara, semakin besar pula potensi perdagangan yang dapat dilakukan oleh negara lain. Kita masuk di manfaat penelitian. Adapun yang pertama itu manfaat akademis, kontribusi pada ekonomi internasional, dan referensi bagi peneliti selanjutnya. Yang kedua itu manfaat praktis pemerintah, bahan pertimbangan, kebijakan perdagangan luar negeri, dan stabilitas nilai tukar. Yang ketiga itu manfaat praktis pelaku usaha, gambaran pengaruh kondisi ekonomi global untuk mengambil keputusan. Yang keempat itu manfaat praktis lembaga pendidikan, bahan ajar, dan contoh penelitian empiris dalam ekonometrika dan perdagangan. Ini merupakan variabel meliputi nilai ekspor Indonesia dependen, PDB negara mitra, kurs rupiah, tarif impor, dan harga ekspor komoditas utama independen. Tinjauan antar variabel PDB mitra dagang. Peningkatan PDB mitra meningkatkan pemerintah ekspor Indonesia. Yang kedua itu kurs rupiah. Depresiasi rupiah membuat ekspor lebih murah, meningkatkan daya saing. Yang ketiga itu tarif impor. Kenaikan tarif impor mitra mengurangi daya saing ekspor Indonesia. Yang keempat itu harga komoditas. Kenaikan harga komoditas utama meningkatkan nilai. Sini adalah persamaan hipotesis penelitian. Persamaan tematis yaitu bisa dilihat itu nilai Y-nya, nilai ekspor Indonesia. X1-nya itu PDB negara mitra dagang. X2 kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. X3 tarif impor negara mitra dagang. X4 harga ekspor komoditas Indonesia. Adapun hipotesis utamanya, hipotesis 1 PDB mitra dagang, kurs rupiah, tarif impor, dan harga komoditas utama secara simultan berpengaruh signifikan terhadap ekspor Indonesia. Hipotesis parsialnya itu hipotesis 1 PDB mitra dagang X1 berpengaruh signifikan dan signifikan, berarti dia berpengaruh. X1, X2, X3 berpengaruh signifikan, sementara X4 itu hipotesis 1 harga komoditas utama berpengaruh positif dan signifikan. Berarti semua hipotesis dari X1 sampai X4 itu berpositif signifikan. Analisis data uji asumsi klasik. Uji normalitas itu kami mendapatkan nilai probabilitas 0,000 lebih kecil dari 0,05. Residualnya distribusi normal. Yang kedua itu uji heterokedastisitas. Prop VEP lebih besar 0,7080 lebih besar dari 0,5. Tidak terjadi heterokedastisitas. Yang ketiga uji autokorelasi. Prof berarti dia lebih kecil 0,0034 lebih kecil daripada 0,05. Terjadi autokorelasi positif.
Kesimpulannya yaitu pengaruh signifikan. PDB mitra dagang kurs rupiah, tarif impor, dan harga komoditas utama berpengaruh signifikan terhadap ekspor Indonesia, di mana berpengaruh positif dan signifikan mendorong peningkatan ekspor berpengaruh. Kurs rupiah juga dan tarif impor berpengaruh negatif menekankan nilai ekspor. Pemerintah perlu menjaga stabilitas ekonomi makro dan memperluas akses pasar luar negeri untuk pertumbuhan ekspor